Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suhendar. Oke, di beberapa minggu yang lalu saya upload di Instagram Story, yaitu membuat sebuah pertanyaan. Nah, ada beberapa dari kalian yang bertanya. Jadi di video kali ini saya akan jawab semua pertanyaan yang kalian ajukan ya. Itu sesuai pengalaman saya sendiri dan yang saya bisa. Oke, sebelum jawab pertanyaan kalian, saya ngajak ke semua untuk follow juga ya Instagram saya yang Suhendar43 ataupun yang Suhe Project. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama dari Malik ya. Kuliah kerja berkarya atau maksimalin kuliah? Nah, untuk saya sendiri sih berkarya untuk bekerja, bekerja untuk berkarya seperti itu. Jadi berkarya untuk bekerja itu saya buat sesuatu kayak buat desain grafis, motion grafik maupun video travel seperti itu. Nah, saya buat nggak ada unsur paksaan, saya buat semaksimal mungkin. Nah, kalau ada kan ada yang lihat-lihat juga. Terus lagi ya kalau bagus ya bagus, ya kalau jelek ya jelek. Biasanya kalau bagus biasanya orang lain tuh pasti minat untuk buat juga, jadi disuruh kerjalah gitu, disuruh buat. Jadi berkarya untuk bekerja. Terus lagi bekerja untuk berkarya itu kayak saya buat sesuatu disuruh sama orang buat misalkan motion grafik nih. Nah, saya kirim hasilnya terus lagi saya izin ke orangnya untuk saya upload juga di Instagram seperti itu. Jadi kan itu karya, bisa dibilang hasil karya kita juga seperti itu. Jadi bekerja untuk berkarya. Terus lagi kalau kuliah itu sendiri sih pengalaman saya sendiri belum ada manfaatnya ya, belum ngerasain manfaatnya. Yang ada ngabisin duit sama ngabisin waktu, itu aja sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Jeruk Sankes ya. Pernah ngerasa salah jurusan ya gak bang? Oke, dari awal saya kuliah semester 1 sampai sekarang semester 7 emang saya ngerasa salah jurusan ya. Jadi singkat cerita, dari awal saya SMA itu saya daftar ke negeri untuk kuliah. Selanjutnya untuk ke negeri juga saya daftar ke yang jurusan industri kreatif, baik itu film maupun desain grafis. Ternyata semua daftar ke negeri itu nggak diterima. Oke, saya nggak apa-apa. Selanjutnya ke Unikom ya, ke Universitas Komputer. Saya ngambil juga jurusan desain komunikasi visual. Di situ saya daftar, tinggal nunggu tes. Di situ saya dikasih brosur. Nah, untuk brosurnya tuh ternyata untuk biayanya saya sendiri nggak mampu ya untuk biayanya. Orang tua kayaknya gitu nggak mampu. Ya udah nggak jadi di Universitas Komputer. Selanjutnya saya cari-cari lagi. Oh, ternyata untuk desain komunikasi visual di Sukabumi juga ada. Ternyata saya langsung aja ke universitas itu untuk daftar ke jurusan desain komunikasi visual. Udah daftar, pulang. Selanjutnya pas pulang ternyata untuk jurusan desain komunikasi visual sama orang tua nggak diizinin karena orang tua agak terlalu itulah, nggak tahu ya. Jadi saya pindah jurusan ke IT, disuruhnya ke IT. Ya mau gimana lagi, disuruh sama orang tua. Saya nurut aja. Seperti itu singkat ceritanya. Jadi dari awal saya pertama kuliah, dari semester 1 sampai sekarang 7-8 emang nggak dinikmatin kuliahnya karena salah jurusan seperti itu. Nah, untuk adik-adik SMA, buat teman-teman juga yang masih SMA, jangan sampailah salah jurusan. Jadi usahakan orang tua diedukasi lah buat jurusan kalian yang inginkan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sahila Muna ya. Tips and triknya belajar software desain biar nggak gampang bosan kalau sendiri. Oke, saya akan kasih tips and triknya sesuai pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya nge-subscribe orang-orang yang sesuai pengen dipelajari, kayak misalkan motion graphic, videographer, terus lagi ini desain ya. Tinggal di subscribe aja orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya tiap hari kan pasti dia ngupload. Nah, kewajiban kita sih untuk yang belajar tinggal tonton aja tiap harinya seperti itu.
jangan sampai kelewat. Nah, untuk awal-awal sih emang gimana ya, males ya seperti itu, tapi lama-lama kebiasaan seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk tips and triknya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Full_Iko ya. Mulai mengenal project. Jadi awal-awal tuh saya lulus SMA kayaknya ya. Jadi saya upload karya saya yang vektor itu. Jadi saya upload, taunya ada orang-orang yang pengen juga. Nah, saya dibuat kerja aja gitu. Emang awalnya sih untuk harganya tuh sangat murah ya untuk awal. Ya emang sih sesuai sama hasilnya juga seperti itu. Jadi bertahap lah untuk project itu, dari awalnya murah sampai berlanjut seperti itu. Nah, untuk yang sekarang juga masih sih ya. Tapi untuk yang sekarang biasanya di website. Kalau website biasanya ke Fiverr sama Password itu. Mungkin itu aja sih untuk awal project. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan ya. Takut gak sama corona? Nah, untuk saya sendiri sih takut gak takut ya. Kalau dibilang takut ya emang takut. Saya sekarang juga saya lagi lockdown, gak kemana-mana. Sampai saya pengen ke Sukabumi juga, sampai gak jadi seperti itu. Dibilang gak takut ya emang saya enggak gitu, nggak terlalu khawatir gitu. Sekarang juga nggak takut gimana terus nggak khawatir juga seperti itu. Mungkin itu aja sih untuk pertanyaan yang ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ansesa, Bang Suai kapan nikah? Nah, untuk yang ini mungkin untuk sekarang juga jodohnya juga belum ada ya seperti itu. Terus belum kepikiran juga lagi nikmatin kesendirian seperti itu. Nah, kalau dikasih jodohnya sih alhamdulillah seperti itu. Terus kalau nikah juga harus dipikirin apa-apanya, harus segala siap lah seperti itu. Dicukup sekiankan untuk pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ditanyakan soal pertanyaan ini, nanti tinggal komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.